Kala puncak pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, bencana demi bencana silih berganti melanda Indonesia pada awal tahun 2021. Sudah lebih dari sebulan, banjir bandang dan tanah longsor melanda 6 kecamatan di Kabupaten Garut. Banjir yang meluas di Kalimantan Selatan mengakibatkan puluhan ribu warga terdampak. Ribuan rumah dan fasilitas umum terendam banjir, dan sejumlah akses jalan dan jembatan terputus. Ini adalah hari keempat pasca badai atau siklon tropis Roja yang menghantam Nusa Tenggara Timur. Bencana longsor terjadi di desa Cihanjuang, Cimanggung, Sumedang, dipicu oleh hujan deras. Operasi pencarian oleh tim SAR selama 10 hari terakhir telah berhasil menemukan seluruh korban longsor yang tertimbun sebanyak 40 jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Bencana kelas 4A yang beranggotakan saya sendiri, Aulia Sawadina, Akila Tasya, Indah Rindiani, Tiara Faudilawati, Dinda Andini, dan Dini Novianti. Kali ini, kami akan menjelaskan mengenai penanganan bencana sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya, apa sih definisi dari bencana? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Selain itu, ada yang disebut juga dengan manajemen bencana. Apa sih manajemen bencana? Menurut UU nomor 24 tahun 2007, definisi dari manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana, serta pencegahan mitigasi kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana. Di sini saya akan melanjutkan yaitu upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana yang dilaksanakan ada 3 tahapan. Tahapan pertama itu yaitu tahap prabencana, di mana di sini suatu ketika tidak terjadi bencana ataupun terjadinya ancaman potensi bencana. Di tahap prabencana ini terdapat 2 macam bentuk lagi. Yang pertama pencegahan dan mitigasi. Di sini kita dapat membuat peta ataupun zona wilayah yang rawan terhadap bencana. Lalu kita dapat membuat peringatan terhadap bencana, dan yang ketiga kita dapat membuat bangunan tahan bencana. Lalu bentuk yang kedua itu yaitu kesiapsiagaan. Di sini kita dapat menyusun rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan persediaan, dan pelatihan personil terhadap penanggulangan bencana. Lalu kita masuk ke tahap yang kedua yaitu tahap tanggap darurat. Di sini dilaksanakan pada saat terjadinya bencana. Lalu implementasi yang dapat kita lakukan itu yaitu menyelamatkan diri terlebih dahulu, kemudian orang lain, lalu jangan panik. Setelah itu lari dari pusat terjadi bencana, kemudian melindungi diri dari benda-benda yang dapat melukai diri. Lalu kita masuk ke tahap yang ketiga yaitu tahap pasca bencana. Di sini tahap yang saat setelah terjadi bencana. Implementasi yang dapat kita lakukan yaitu memberikan bantuan darurat, mendirikan pos komando bantuan, mengkoordinasikan dengan satuan koordinator pelaksana penanggulangan bencana, lalu mendirikan tenda-tenda penampungan, dapur umum, pos kesehatan, dan pos koordinasi. Setelah itu membantu petugas medis untuk pengobatan serta pengelompokan korban dari korban kecil, korban sedang, dan korban berat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terdapat 3 manajemen dalam penanganan bencana. Yang pertama ada manajemen resiko bencana, yaitu upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi resiko secara terencana, terorganisasi, terpadu, dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana dengan fase-fase. Yang pertama ada pencegahan bencana, kedua mitigasi, dan yang ketiga ada kesiapsiagaan. Yang kedua ada manajemen kedaruratan, yaitu upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana dengan fase tanggap darurat bencana. Yang terakhir ada manajemen pemulihan, yaitu upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat
dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh dengan terjadinya bencana dengan fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait kondisi bencana alam di masa pandemi COVID-19, di mana pada awal tahun 2021 ketika pandemi COVID-19 ini belum usai juga, bahkan kasus COVID-19 ini terus meningkat, di sini diiringi juga dengan berbagai bencana alam telah terjadi, di mana berdasarkan catatan dari BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana, di awal 2021 telah mencatat sebanyak 185 bencana alam, yang di mana bencana alam ini didominasi oleh bencana heterometeorologi atau bencana berupa tanah longsor, banjir, ataupun angin puting beliung. Nah, di sini catatan dari BNPB, bencana alam yang terjadi itu tercatat sebanyak 127 kejadian bencana banjir di berbagai wilayah, lalu angin puting beliung itu sebanyak 21 kejadian, lalu bencana alam lainnya itu tercatat sebanyak 5 kejadian untuk gelombang pasang dan 2 kejadian untuk gempa bumi. Selanjutnya di sini dari bencana alam tersebut juga memakan banyak korban, baik itu korban luka-luka maupun korban meninggal. Nah, di sini berdasarkan catatan dari BNPB juga, yang korban jiwa yang disebabkan oleh gempa bumi itu tercatat sebanyak 1.172 jiwa. Lalu untuk yang disebabkan oleh tanah longsor itu sebanyak 26 jiwa, dan yang disebabkan oleh angin puting beliung itu sebanyak 7 jiwa. Nah, di sini selain memakan banyak korban, bencana alam yang terjadi juga pastinya merusak rumah-rumah warga, dan di sini rumah warga yang rusak itu dapat dikategorikan menjadi rusak sedang, rusak ringan, maupun rusak berat. Selain rumah warga, di sini yang diakibatkan oleh bencana alam ini tentunya juga merusak fasilitas-fasilitas publik lainnya seperti fasilitas kesehatan, lalu selanjutnya itu seperti jembatan yang juga rusak diakibatkan oleh banjir dan gempa bumi, dan masih banyak hal-hal lainnya yang merugikan masyarakat ketika terjadinya bencana alam ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada bagaimana penanganan bencana selama pandemi oleh pemerintah. Jadi di sini terdapat 5 strategi penanganan, terutama di daerah yang menjadi epicentrum COVID-19, sekaligus merupakan daerah yang rawan bencana. Yang pertama itu perlu adanya penguatan institusi pemerintah. Pemerintah pusat maupun daerah sudah dipastikan melakukan refocusing semua sumber daya yang ada untuk mengatasi COVID-19. Namun, pemerintah pusat harus terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya agar bersiap untuk menghadapi terjadinya bencana alam. Yang kedua itu terkait penataan logistik dan infrastruktur. Salah satu sifat karakteristik dari bencana alam adalah merusak infrastrukturnya, baik itu infrastruktur transportasi maupun komunikasi. Akibatnya terjadi kelangkaan logistik yang disebabkan oleh terputusnya jaringan transportasi dan komunikasi yang berujung pada tidak adanya pasokan bahan makanan serta bahan bakar minyak atau BBM. Yang ketiga itu ada terkaitnya perekrutan atau pengerahan relawan. Bahwa di tengah kondisi pandemi ini, perekrutan atau pengerahan relawan akan sangat terbatas, di mana masing-masing individu pasti berpikir keras menjadi relawan di tengah pandemi. Namun, kondisi ini bisa dialihkan dengan melakukan perekrutan melalui daring atau online. Yang keempat ini adanya penyediaan tempat evakuasi dan penampungan sementara. Langkah ini akan sangat penting bagi daerah-daerah yang rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan api, dan banjir, maupun bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kebakaran hutan.
Dalam hal ini terjadi bencana alam, yaitu dalam hal terjadi bencana alam, penyediaan tempat evakuasi dan penampungan yang sesuai dengan protokol COVID-19 menjadi sangat penting, seperti hotel-hotel, penginapan, asrama milik pemerintah maupun swasta yang dalam masa pandemi ini kosong, yang harus dipersiapkan sebagai tempat evakuasi bagi korban bencana alam. Lalu yang terakhir itu adanya peningkatan kesigapan individu. Dalam masa pandemi ini selalu harus meningkatkan kesigapan individu. Salah satunya adalah terus update dengan informasi-informasi penting melalui perangkat komunikasi dengan memonitoring informasi melalui situs-situs berita dari sumber yang terpercaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk menyimpulkan apa saja pembahasan kita pada hari ini. Nah, dimulai dari definisi bencana merupakan peristiwa mengancam kehidupan dan juga penghidupan masyarakat yang dapat disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia. Sedangkan untuk manajemen bencana itu sendiri merupakan proses dinamis yang berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana. Nah, setelah kita mengenal pengertiannya, baik bencana maupun manajemen bencana, selanjutnya apa saja sih upaya yang diterapkan dalam manajemen penanggulangan bencana? Nah, manajemen penanggulangan bencana ini terdiri menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu ialah tahap prabencana, di mana tahap prabencana ini dilaksanakan ketika sedang tidak terjadi bencana, dan juga pada saat terjadi ancaman potensi bencana. Pada tahap prabencana ini dibagi lagi menjadi 2 tahap. Yang pertama itu terdapat tahap pencegahan dan mitigasi serta tahap kesiapsiagaan. Nah, yang kedua kita mengenal tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat ini dirancang dan dilaksanakan pada saat terjadinya bencana. Dan yang ketiga ialah tahap pasca bencana yang dilakukan setelah terjadinya bencana. Nah, selain itu, dalam keseluruhan tahapan penanggulangan bencana tersebut, terdapat 3 manajemen yang digunakan. Yang pertama ialah manajemen risiko bencana, di mana manajemen risiko bencana ini ialah upaya penanggulangan bencana dengan menekan faktor-faktor risiko sebelum terjadinya bencana. Yang kedua ialah manajemen kedaruratan, di mana manajemen kedaruratan ini adalah upaya penanggulangan bencana dengan menekan faktor-faktor terkait jumlah kerugian dan juga korban, serta penanganan pengungsi pada saat terjadinya bencana. Dan yang ketiga ialah manajemen pemulihan, di mana pada manajemen pemulihan ini dilakukan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan juga lingkungan hidup setelah terjadinya bencana. Menelisik situasi dan kondisi negara kita pada saat ini, pada awal tahun 2021 ketika kasus pandemi COVID-19 ini belum dapat teratasi, Indonesia juga harus terus dilanda berbagai bencana alam. Hingga saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah mencatat terdapat 185 bencana yang telah terjadi. Bencana tersebut itu ialah bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan juga angin puting beliung. Selain itu juga terdapat gelombang pasang dan juga gempa bumi. Nah, korban jiwa maupun kerugian material pun tidak dapat dihindarkan. Nah, dari laporan tersebut, maka dilaksanakanlah 3 strategi penanganan, terutama di daerah yang menjadi pusat dari COVID-19. Nah, sekaligus merupakan daerah dari rawan bencana alam. 5 strategi tersebut itu yang pertama, perlu adanya penguatan institusi pemerintahan. Yang kedua, itu terkait penanganan logistik dan juga infrastruktur. Yang ketiga, terkait perekrutan atau pengerahan dari relawan. Yang keempat, terkait penyediaan tempat evakuasi dan penampungan sementara. Yang kelima, terkait peningkatan kesiapsiagaan individu. Nah, upaya penanggulangan bencana pada masa pandemi COVID-19 ini juga harus tetap memperhatikan berbagai protokol kesehatan yang ada. Maka, sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.